Sidang di tempat dalam acara agenda pengecekan objek fisik lahan digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat pada Kamis siang. Sidang digelar untuk mengetahui secara fisik objek tanah seluas 1,2 hektar yang menjadi sengketa antara pengembang perumahan selaku penggugat dengan warga sebagai tergugat yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya. Dalam sidang di tempat ini, Majelis Hakim meninjau langsung lokasi termasuk mengecek batas tanah yang diklaim sama-sama dimiliki penggugat maupun tergugat. Bahkan tergugat mengakui belum pernah melakukan penjualan tanah kepada pihak manapun. Sayangnya kuasa hukum penggugat yang ikut menyaksikan sidang di tempat ini justru enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi. Tanah sengketa ini sebelumnya telah dieksekusi oleh Mahkamah Agung melalui putusan PK pada tahun 2021 lalu yang dimenangkan oleh warga atau sebagai pemilik lahan. Namun pada tahun 2024 ini, dengan pengembang perusahaan yang berbeda kembali melakukan perlawanan gugatan yang baru atas kepemilikan lahan tersebut. Bapak berapa lama Bapak ngegarap sawah ini, si Ibu? Ya dari tahun 92 lah sampai 2016. 2016. Iya. Gitu. Bapak dikasih kewenangan untuk penggarap? Iya. Sewa itu Pak pada saat itu? Sewa. Sewa. Sama siapa Pak sewanya? Bu Haji Tuti. Ibu Haji Tuti, Iya. Pemilik lahannya dia? Iya. Berapa Pak waktu itu Pak? Untuk Ya lahan waktu yang dikuasain. belinya juga saya yang itunya ini. Waktu beli ini. Oh yang Beli tanah. beli lahan Ya. ini. Makanya digarap sama saya. Yang beli siapa Pak? Yang beli Bu Tuti. Bu Tuti. Oh itu waktu itu. Melalui saya dulu. Dulunya. Iya. Berarti Bapak tahu patokan-patokan titik-titik di mananya aja Pak? Iya tahu betul ini. Berhubung sekarang kan udah diaruk jadi kesulitan. Diaruk sama patoknya. siapa Pak? Sama pengembang. Oh tadi artinya ini dulunya lahan ya Pak? Lahan Sawah ini Sawah. dulunya sawah. Berapa luas ya Pak? Hektar 200. Bapak tahu memang sewanya seperti itu, luasnya? Iya, Sawah semua bentuknya waktu itu ya? sawah semua. Di pengadilan sendiri ini kesini mau apa Bu? Ada kegiatan apa? Itu mau PS Pak, persidangan setempat ya. Jadi untuk melihat apakah objek hukum tersebut itu memang ada. Terus? Ya. Ya. Ya, tadi jadi sudah diperlihatkan untuk yang 3.208 meter persegi itu sudah sejak tahun 2016 dan kesini ke depan itu di area yang 7.000 juga itu sudah diuruk. Nah tahun 2020 itu yang 7.000 pun diuruk juga sebagian. Jadi sudah melampaui lebih dari sepertiga yang diuruk Pak. Lebih. Ya. Jadi tadi tuh setelah diperlihatkan memang objek hukumnya ada sesuai dengan sertifikat. Iya. Tuh. Yang ditanya cuma itu aja tadi, seputar itu aja. Dan batas-batas. Batas-batas. Iya, batas. Jadi Batas hak milik Ibu atau siapa yang batas ditanya? objek hukum. Objek hukumnya. Ya, Oh ya, objek batas hukum. objek hukum. Nah, tadi Iya. tuh di sini nih di batas Sini aja, yang Bu. 3.000 Bu, sini aja Bu. Sini aja nggak Pak? ada panel. Bu lihat sini Bu. Ya, Ya, nggak apa-apa. ada panel. Ya, terus? Panel. Nah, lalu yang di batas 7.000 sana itu juga ada pagar. Batasnya. Batasnya, batas objek hukum ya Pak. Iya. Gitu. Tanah Ibu sendiri yang mana? Yang Yang 7.000 yang di sana. Yang 7.000, ini yang 3.000. Yang 3.002, yang atas nama Rini yang 7.000 yang di sana. Tanah Ibu. Ya, yang 3.000 yang di sini. Kalau saya bisa Kalau yang perlihatkan. 3.000 punya siapa Bu? Atas nama Tuti Haryati Pak, ibu saya. Oh. Nah, posisinya tuh seperti ini. Jadi ini jalan, ini yang 3.000. Lalu di sini 3.000 juga, 3.400. Ini 3.208, ini 3.400 sekian tanah milik almarhum Kusnadi. Nah, yang 7.000 atas nama Rinian itu yang ini. Jadi yang ujung sana. Dan 3.208 ini sejak tahun 2016 sudah diuruk. Ini sampai habis ya Pak, habis. Dan sebagian yang 7.000 di sini. Lalu 2020 diuruk lagi nih. Sampai sekitar sini lah. Mungkin kalau ada yang bisa belusukan nanti bisa dilihat. Jadi inilah yang kita perjuangkan. Karena ini sebenarnya sudah
Berarti objek yang semua yang dijadikan objek hukum ini itu tanah milik ibu semua secara Atas nama saya dan ibu saya. iya. Atau ada campur ada tanah dari pihak mereka yang menggugat juga ada nggak di situ? Tidak Sebagian. ada. Memang full Masih- tanah objek semua ibu. Masih atas nama Rinyani Hayati dan Tuti Herianti, baik yang 3.208 Iya. ataupun yang 7.000. Tengah Iya. ini kan yang 3.400 ini atas nama almarhum Kusnadi. Iya. Saya tidak tahu tuh proses transaksi jual belinya seperti apa. Ini Tapi baru yang bisa- jelas untuk tanah ini belum pernah dijual belikan ya sama ibu ya. Jadi belum ada pihak yang ingin jadi kalau dia mau beli secara wajar gitu, belum ada nih. Belum ada. Jadi adanya tuh Tiba-tiba pengarugan aja. tiba-tiba pengaruh gani, ya kan? Jadi yang diceritakan bahwa dulu ada calo yang mencari itu 2015. Kalau informasi dari PH mereka kan 2014, tapi kita datang tuh 2015. Nah setelah itu 2016 belum selesai, belum PPAJB dan lain sebagainya. Ini 3.000 dan sebagainya sudah diuruk. Menghilang mereka, muncul lagi 2020, bukan untuk menyelesaikan Pak, tapi ofensif, mengurung, melaporkan orang, Iya. penggelapan. Nah, sehingga itu 2020, sehingga 2021 kita masukkanlah gugatan secara perdata. Iya. Dan itu sudah sampai 2021 mulai bersidang, selesai itu di 2000, keluar putusan PK itu 2023, tetapi sampainya ke kita dari pengadilan itu di Januari 2024. Nah, Maret ke April 2024, berarti selang berapa? 2 bulan. Mereka ajukan gugatan baru kepada kita atas nama pemilik izin lokasi. Oh, pemilik izin lokasi. Pemilik izin. Gugatannya apa lagi? Kepemilikan Pokok perkara gugatan sama persis dengan pokok perkara gugatan yang terjadi di tahun 2021. bahwa Oh. mengklaim Iya. lahan itu milik dia. Mengklaim lahan itu sudah ada kesepakatan Jual jual beli. beli. Ya, mengklaimnya seperti itu dengan harga menurut mereka gitu. Padahal kan kalau adanya kesepakatan itu, coba Bapak lihat pasal berapa tuh? 1321. Kalau saya tidak keliru ya, nanti dicek kembali. Itu tidak boleh ada paksaan, harus kesepakatan dengan sukarela. Iya. Ada itikat baik, bukan begini dipaksa, diuruk, dilapor. Bu, Jadi- itu kan maaf, itu kan lurus tuh Bu, garisnya. Ini kan udah jalan raya, Iya, ini sungai. ya yang ke bawah itu kan. Yang ini, Oh, itu kan yang sebelah sini kan lurus tuh. yang ini. Yang diarsir warna biru, hijau. Stabilo. Iya, stabilo hijau itu kan lurus nih. Ini kan 3.000, udah Bu. belok-belok nih, Bu. Nah, Apa ada yang ini kena kan sampai sini Pak lurus tuh. Sampai jalan Iya, raya ini. Enggak. Sampai jalan raya. Jadi 3.000. 3.000 itu Pak, dari ujung itu atap sampai tepi jalan raya. Ini kan belok nih. Ada Nah. tak-tak. Itu kan lurus, Bu. Ini lurus. Panel aja Nah, tuh, itu yang panel. saya bilang panel. Panel aja. Ini Oh, panel. jadi ada yang kemakan ya, kemakan. Gitu. Cuman Ya. panel, cuman kalau nggak Bawah. dilaporin hilang. Itulah Pak. Jadi Ya. inilah upaya kita untuk mendapatkan keadilan. Terus agendanya apa, Bu? Setelah ini tadi katanya. Kesimpulan. Dan menambahkan foto sekarang untuk melengkapi foto bukti uruk yang sudah saya lampirkan sebagai bukti dokumen. Tuh. Ya. Kesimpulan. Di kesimpulan nanti tanggal 1 Agustus melalui KON jam 2 siang. Tertutup gitu ya. Kalau itu kan sifatnya sudah secara online Pak. Oh, Jadi ya, kita dikirim upload. nih. Ya, dikirim secara Oh. online kita upload. Jadi Tinggal hasilnya nanti melihat langsung. hasilnya kita lihat kembali jadwal sidang berikutnya menurut IKOT itu jadwal berikutnya itu tanggal berapa gitu. Nanti setelah kesimpulan kalau saya tidak perlu itu putusan. Putusan ya, setelah kesimpulan ya. Ya. Atur Ya. Bu, nama lengkap, Bu. Belum ada, belum. Nama lengkap? Rinyani Hayati Pak. Ini ya. Itu dipaksa. Dalam gugatannya, pengembang perumahan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan, TV Berita memberitakan.
Ayo, boleh. Ayo minta. Iya.